mungkin kita bertaharuk atau beruzlah ataupun kita tazabur ataupun yang lain atau bertasbih, yang namanya muncul dalam diri atau memang artinya rasa itu keluar dari diri kita, muncul dari diri kita. Itu memang sebenarnya sesuatu, artinya yang datang itu adalah memang yang benar, ya. Yang benar. Yang penting kita udah tahu posisi kita. Saya nggak pernah belajar ilmu hitam, ya, belajar ilmu-ilmu lain selain ilmunya Allah, belajar ilmu-ilmu mungkin yang lain atau ilmu-ilmu di luar. Pokoknya yang ilmu-ilmu yang boleh dikatakan ilmu-ilmu jin gitu. Kalau kita merasa tidak memiliki ilmu sedemikian, lalu kita menerapkan zikir-zikir ini dan datang kepada diri kita sesuatu rasa atau sesuatu apa yang kita lihat, itu sebenarnya sudah benar, ya. Cuma yang kita rasa dan yang kita lihat itu adalah penampakan atau hasil dari buah zikir kita, ya. Tergantung dari jalan kita, tergantung dari perjalanan, ya. Dari perjalanan, ya. Kadang-kadang dilihatin ini atau kita rasakan ini, ya. Gitu sahabat beriman. Tapi kadang-kadang juga kita gugur di penglihatan. Kadang-kadang kenapa? Kadang-kadang yang kita lihat itu adalah sesuatu yang mungkin tidak enak dipandang mata, ya. Enak dipandang mata atau tidak enak dilihat gitu atau mengerikan gitu. Itu sebenarnya memang jalan kayak gitu, ya, jalan. Yang penting kamu sudah merasa tadi, kamu tidak mengamalkan satu ilmu yang memang ilmu itu atau ilmu itu memang ilmu-ilmu hitam, ya. Berarti itu semua dari sumber yang apa yang kamu amalkan, ya. Itu gua yang apa yang kamu amalkan. Jadi kita hadapin aja kelanjutannya, apa sebenarnya kelanjutannya ini. Dia mau bawa saya kemana ini? Kita lanjut aja berzikir, ya. Nanti sumber ini yang saya ini nanti dia bawa saya kemana nanti kalau saya lanjut, ya. Kenapa sahabat beriman, ya, Rasulullah itu diperjalankan dari langit pertama, ya. Tidak langsung langit ketujuh, ya sahabat. Dia dari langit pertama, ya, dipertemukan bapaknya manusia atau dikatakan Nabi Adam alaihissalam. Bukan cuma diperlihatkan itu, beliau diperlihatkan sesuatu kayak macam sosok kayak gini macam-macam, ya. Tapi beliau hadapi, berjalan terus, ya. Makanya dalam perjalanan diperjalankan pada malam hari itu bukan cuma satu malam, ya, bukan cuma satu malam tuh beliau, ya. Itu bertahun-tahun, ya. Itu bertahun-tahun, itu perjalanan Isra Mi'raj itu bertahun-tahun, itu perjalanan pada malam hari itu, ya. Dan ada satu kejadian di malam hari itu, ya. Itu sebenarnya bertahun-tahun itu, ya. Kita cuma hanya mendengar cerita bahwa beliau langsung langit ketujuh, ya, karena itu sudah membentuk cerita seakan-akan perjalanan yang singkat. Tapi bagi beliau itu bertahun-tahun, ya. Sampai sampai istri beliau yang Siti Khadijah ini itu naik turun di atas bukit apa ini, apa namanya, bukit apa ini yang di Gua Hira itu, lupa saya. Itu naik turun beliau, ya, mengantarkan bekal. Kan Nabi kita ini kan sambil puasa, ya, sambil puasa. Itu luar biasa, ya, naik turun beliau, Siti Khadijah ini naik turun di bukit itu, ya, untuk memberikan bekal kepada Nabi Muhammad, ya. Bekal itu artinya untuk yang dimakan, ya, untuk berbuka puasa. Dan ini kejadian ini bukan cuma satu kali, ya. Mungkin dalam perjalanan langit pertama itu mungkin berbulan-bulan atau kayak gimana, itu mungkin dengan tidak langsung di langit pertama. Habis itu langit kedua lagi, ya. Langit kedua sampai langit ketiga, langit keempat, sampai akhirnya beliau, ya, sampai langit, artinya di Sidratul Muntaha. Ya, tidak langsung satu kali, ya. Karena apa yang saya katakan? Karena bukan kita yang manusia, ya, bukan kita yang merasa buru-buru, ya, yang merasa ingin cepat untuk berjalan menuju bertemu dengan Allah, itu bukan kita, ya. Tapi bagaimana Allah itu sendiri, ya, Allah itu sendiri yang berjumpa, ya, Allah itu sendiri yang berjumpa
Artinya Allah itu sendiri yang mengundang, ya, yang mengundang beliau ini. Nah, makanya ya kita artinya kita jalankan aja apa yang kita mau. Yang penting kita jalurnya ke sana gitu, kita pelan-pelan. Jangan kita terburu-buru dengan sifat kemanusiaan. Ya, nafsu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nafsu atau apalagi kayak gimana untuk mau emosional, untuk mau jalan ke sana. Nah, jadi diperlihatkan itu bukan cuma arwah-arwah para nabi, ya, lain-lain lah gitu. Ya, beda-beda. Ya, nah, begitupun juga di Sidratul Muntaha, ya, di Mustawa. Nah, diperlihatkan ya gambaran-gambaran ini, gambar-gambaran itu. Jadi artinya di sini tergantung dari perjalanan kita tadi. Buah dari perjalanan yang penting kita itu tidak mengamalkan sesuatu yang memang di luar ilmunya Allah. Ya. Kalau memang itu semua datangnya dari zikir, baru kita tidak mengamalkan sesuatu yang artinya mensyirikan Allah, nah itu memang sudah benar jalan itu, makanya diikuti terus, ya. Nah, ya diikuti terus karena dia di situ iblis juga berperan, ya, dia berperan begini, kadang-kadang menghasut. Nah, karena apa? Iblis itu kan semua keluar dari dalam diri kita tuh, ya. Nah, dia berperan tuh, ya, untuk mungkin untuk memberhentikan kita sampai di situ saja, atau kayak gimana, ya. Nah, jadi lanjutkan aja, yang penting efeknya dari apa, yang penting kita itu merasa tidak memiliki ilmu yang lain, ya. Nah, kita lanjutin aja. Yang penting tidak keluar dari diri, apa yang penting itu dialamin saat kita berzikir, ya. Artinya memang artinya yang kita alamin itu dari kejadian diri kita, ya. Nah, kadang-kadang kita melihat sesuatu, nah, itu kejadian dari diri kita, bukan kejadiannya orang lepas itu ke diri kita. Tidak, yang hadir pun dari dalam, yang hadir pun dari luar, kita mampu melihat. Berarti kalau kita mampu melihat, itu kejadian dari diri kita. Yang kita tidak mampu melihat itu bukan kejadian dari diri kita. Yang kita mampu lihat itu yang kejadian dari diri kita. Makanya dia menampakkan buah dari apa yang kita zikirkan tuh. Dia menampakkan di situ. Kalau bukan dari kita, itu nggak lihat kita. Ya, nggak bisa cium atau nggak bisa lihat, gitu ya. Nah, masya Allah, sahabat beriman, ya. Nah, jadi kita jalan terus tuh, jalan terus, ikuti. Makanya dalam zikir itu iblis itu dia paling suka, ya, paling suka gangguin kita, dan paling suka tuh dia dia ini mengguluti, ya, mengguluti sum-sum kita. Ya, tulang-tulang kita nih, sendi-sendi kita, dia paling suka di situ tuh. Ya, kita duduk mungkin terlalu lama merasa pegal, nah, di situ kita goyang, nah, goyang itu udah nggak bisa sudah, ya, udah artinya goyangnya itu udah batal sudah, ya. Nah, makanya dia paling senang mengganggu di tulang kita tuh, di tulang sendi-sendi itu, dia paling paling suka sembunyi di situ, dia gangguin orang. Nah, ya. Dia paling suka. Makanya kalau kita berzikir, nah itu kita diam, tidak boleh goyang, tidak boleh goyang sama sekali. Begitupun juga salat, tidak boleh kita macam ini udah berdiri nih, udah saya menetapkan Allahu Akbar, ya, udah menetapkan takbir. Ya, tiba-tiba saf saya ini ada satu jingkal, ya, mungkin antara kaki di sebelah saya, antara kaki dengan kaki saya itu dia ukurannya satu jingkal. Lepas itu saya merapatkan. Nah, ini batal nih, batal dia. Nah, jadi jangan macam-macam. Nah, itu yang harus kita jaga dalam sholat, nggak boleh goyang saat berdiri itu. Karena apa? Dikatakan oleh Allah, sesungguhnya dapatlah khusyuk, ya, dalam berdiri kamu itu untuk Allah. Dapatkan khusyuk dalam berdiri itu untuk Allah. Kadang-kadang kita tuh sudah berdiri, sudah mengikrar Allahu Akbar, takbir, ya, sudah kita takbir, tiba-tiba kita menang di bawah, kaki saudara kita ini jauh dengan kaki kita, lepas itu kita merapatkan dengan niat biar iblis nggak masuk atau setan nggak masuk. Nah, itu batal dia. Ya, apalagi kita menoleh sampai badan ini ikut, ya.
Makanya kegagalan kesalahpahaman kita itu dalam sholat kayak gitu. Kita tanpa sadari padahal hal-hal yang kecil itu yang bisa membatalkan. Ya. Nah, kalau beda dengan sujud, ruku beda karena dia bergerak semua. Ya, beda. Nah, kalau lalu kenapa dia ruku? Kenapa dia sujud? Itu kan udah bergerak. Nah, itu beda. Ya. Beda dengan berdiri tadi. Berdiri ini harus memang berdiri. Ya. Bagaimana halnya itu kita berdiri di depan Pak Presiden atau kita lagi berdiri menghadap bendera merah putih. Ya. Nah, itu memang harus kita memang berdiri biar lahir batin kita semangat perjuangan dalam merah putih itu ya memang betul-betul berjuang gitu. Nah, begitupun juga kita di hadapan Allah memangnya bikin gaji itu goyang-goyang kesana kemari. Memangnya Tuhan itu saudara kita apa gitu? Atau so akrab gitu? Jadi harus butuh adab ya. Jangan kita merasa so akrab ya. Jangan merasa so akrab sama Tuhan ataupun itu ini. Sehingga kita itu kayak gimana ya? Nah, kadang-kadang lagi kita habis makan, lepas itu kita sudah mengangkat takbir, ya, baru kita melipat tangan, lepas itu mulut kita ini dia menguap atau kayak gimana atau merasakan karena habis makan. Nah, itu kita goyang kadang-kadang, ya, ngambil tangan, taruh di mulut, ya. Nah, ini salah satu juga untuk membatalkan sholat, ya. Pertahankan yang itu, yang berdiri itu, berdiri kedua setelah ruku dan duduk. Nah, itu yang dipertahankan, yang dikatakan sholat wusto. Itu yang dipertahankan dalam sholat itu, yang dipertahankan itu wustonya. Ya. Ya. Tidak bisa kita sembarangan, sahabat berimannya harus butuh adab. Kalau dia memang artinya yang kita berhadapan ini adalah makhluk, mungkin boleh saja suka-suka kita, ya. Tapi ini kan yang kita berhadapan ini kan dengan Tuhan, ya. Kita berhadapan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu biar dia mampu menguasai diri kita, dia mampu menguasai diri kita. Rasa itu. Makanya susahnya dapat kita dalam keberkahan sholat karena hal-hal sepele yang tadi, hal-hal yang kecil tadi, hal-hal yang sepele tadi kita pandang enteng gitu ya. Nah, padahal itulah yang menyebabkan sholat kita itu atau memang tidak sah, ya. Nah, makanya sahnya orang dalam sholat itu, ya, ada kita mungkin sah di mata manusia, ada juga mungkin kita tidak sah di mata Allah, ya. Sah di mata Allah mungkin juga tidak sah di mata manusia karena manusia sama Tuhan itu beda, ya. Sah di mata manusia sebagai rakaat, ya, syarat, ya, syarat dan rukunnya itu udah sah. Sah di mata syariat, ya, sah di mata hukum, sah di mata Islam, sah di mata manusia. Udah wudhu, udah gerak-gerak, ya, udah sujud, ini sah. Tapi persyaratan yang untuk sah kepada Allah itu apakah memang ini sudah yang kita lakukan? Ini komputer masih itu semua? Game? Hah? Coba WA dulu, udah telepon. Ayo matiin mau nggak? Hah? Jangan dimatiin. Ngapa emang? Nggak tahu lagi kayak apa gitu loh. Adab lebih berarti daripada ilmu, karena adab yang mengatur segalanya. Nah, dan malaikat itu melihat tingkah laku kita itu dari adab dulu, ya.
ini sholatnya gimana nih? Sholat kok adab kemanusiaan, ya, bukan ketuhanan. Dia mulai melihat dari adab. Nah, begitupun juga berzikir. Loh, kayak katanya berzikir, tapi duduknya bersila. Nah, ini adab. Makanya adab itu yang lebih tinggi daripada ilmu, karena yang mengatur segalanya adalah adab. Ya, katanya tadi dia berzikir, bertafakur, tapi duduknya kayak gitu. Gimana nih? Ini apakah bertasbih, bersemadi, atau artinya tipe mana begitu ya? Nah, mulai bingung. Jadi udah nggak sampai dah. Ya, adab beda, tata caranya beda, tapi pencapaian kita ke sana beda. Sudah beda. Sama halnya kayak gini ya. Saya mau pergi ke apa? Mau pergi ke rumahnya Kak Nevi ya, di Jakarta. Tapi saya naik kapal untuk ke Papua. Nah, saya naik kapal untuk ke Papua atau naik kapal untuk ke mana-mana ya. Nah, padahal kapal itu sudah ada tujuannya untuk ke sana. Ya, tapi saya naik salah kapal. Nah, sama halnya dengan tuh dari permulaan itu. Ya, dari awal itu. Itu yang awal, itulah yang dikatakan adab. Ya. Atau dengan syarat-syarat dalam bertuhan. Ya. Nah, begitu pula syarat bertuhan ini berlaku pada diri kita. Kalau syarat-syarat bertuhan kepada Allah, berarti kita apa sebagai polisnya Allah. Nah, syarat-syarat kita bertuhan kepada Allah adalah harus memiliki adab. Adab yang ditentukan oleh Allah. Apa adab yang ditentukan oleh Allah untuk khalifahnya atau urusannya? Nah, berarti harus menjadi sebuah cahaya. Ya, jadi cahaya alam semesta, akhlak baik, perbuatannya benar. Nah, ya, karena itu adab. Artinya adab dalam ketuhanan untuk kita mencapai Tuhan itu. Ya, jangan kamu mengatakan kamu bertuhan Allah lantasan adabmu tidak ada di situ. Adab untuk bertuhan itu tidak ada. Ya, masih berkata yang lain, masih merasa ini gitu. Ya, gitu. Makanya adab ini penting, adab. Jadi kadang-kadang walaupun kita juga ilmunya tinggi, ya, ilmu sudah tinggi, sudah benar-benar tinggi, ya. Tapi kalau yang menjadi kita itu adab, ya, yang menjadikan kita adab itu Waalaikumsalam. Orang itu dia dulu adab, ya, ilmu ini benar ilmunya, tapi yang bisa buat dia bodoh itu adab. Buat dia jatuh ada adab. Nah, makanya walaupun kita sudah sampai dalam pemahaman jelas tentang zat nur, tapi kalau tidak kita memiliki adab, nah, itu sama halnya kita dijatuhkan ya. Artinya udah kelihatan begitu ya. Nah, jadi subhanallah sahabat beriman ya. Makanya Allah hanya yang dimaksud itu yang baik-baik aja gitu ya. Nggak usah ribet. Ya, katanya Allah itu hidupmu itu nggak usah ribet gitu, nggak usah pikir-pikir yang lain katanya Allah, pikir aja aku gitu. Kalau udah pikir aku itu udah saya beri semuanya. Tapi kamu itu merepotkan diri sendiri gitu, katanya Allah tuh. Kamu terlalu banyak merepotkan diri sendiri. Ya, sehingga kamu tidak mampu mencapai aku, tidak mampu untuk melihat aku, tidak mampu untuk mendengarkan aku. Padahal cukup mendengarkan aku, cukup mengingat aku, cukup berjumpa dengan aku, nggak bisa. Tapi kan terlalu ya, ini sifat manusia ya, berikan diri macam-macam lah ilah, sehingga kita artinya itu ya kemsihan kita hingga lupa dengan Allah yang Allah katakan ya, lupa kita. Dalam Quran sudah nih, Wahai Muhammad, katanya Allah, ada tentang ajarnya, ya, bahwa aku itu dekat, ya, dekat di pada urat lehermu. Nah, dan yang sudah merasakan
ini kabar A, itu saya bukan entah dari arah mana yang tidak bisa sangka. Ayat pembuktian sebagai pembuktian bahwa artinya kamu ini memiliki semuanya yang kita harapkan atau yang kita inginkan atau yang kita mungkin pada masa depan, hanya cukup dengan kembali kepadanya saja. Karena apa? Dia segala kunci alam semesta ini, dia sebagai kunci alam semesta, dia mengunci, membuka, ya. Ya, makanya kita rezeki yang besar kita buang, rezeki yang sedikit bagi Allah itu kita cari. Padahal yang Allah itulah rezeki yang besar. Disinilah muncul kelayakan. Itulah yang saya katakan sahabat prima. Luar biasanya luar biasa. Ya. Kita sholat dia berperan juga itu keakuan. Ya, berperan, pokoknya dia membujuk, semua pikiran ke ini melayang-layang, pikiran kemana-mana berperan. Mau makan aja dia berperan, ya. Mau mendadirkan, pokoknya dia berperan, ya. Itu dia senantiasa. Itu dia masuk di situ dia. Dia menjadi sebagai peran dalam apa yang kamu buat. Ya. Jangankan sholat, ya. Berzikir saja dia berperan di situ. Makanya luar biasa. Maka saking sadisnya, saking memang brutalnya keakuan manusia ini, keakuan kita ini, sehingga Nabi Muhammad ini memang mengatakan dia lebih besar, dia lebih kuat daripada perang Badar. Bayangkan perang Badar itu, sahabat beriman. Ya, luar biasa. Berarti Nabi kita ini mengatakan memang artinya beliau ini kan selalu mengatakan yang benar, ya. Memang benar. Keakuan itu luar biasa, sahabat beriman. Ya. Kalau kita lagi ngomong sama orang itu dia berperan dia. Coba ngomong yang kasar. Ini. Oh, kita. Apa yang melakukan masuk itu dia. Kalau dari ini di nafsu, ya. Tapi aku akan dua itu satu, cuma kata-kata berbeda-beda. Dasar ilmu adalah keakuan, ya, keakuan manusia. Makanya gabung zinati wanas itu, ya. Masya Allah, ya. Itu diri yang palsu ya, sahabat beriman. Jadi itulah diri yang dikatakan diri yang palsu. Diri yang palsu yang akan membawa kita dalam artinya dalam kehancuran. Itu diri yang palsu. Ya. Luar biasa. Kita sama itu yang asli ya. Diri kita manusia yang asli yang lainnya, ya, tidak sekutu. Diri yang fitro itulah diri kita yang sebenar-benar diri kita, ya. Kalau saya mengatakan diri kita bukan dirinya keakuan, ya. Kalau saya mengatakan diri saya asli itu dirinya Allah, ya. Tempatkan diri keakuan kita di situ. Itu dirimu tuh yang diri keakuan tuh dirinya manusia tuh. Tapi kalau yang dikatakan diri nafsnya Allah, ini dirinya Allah, ya, yang tidak bersekutu dengan Allah. Ini yang diri yang suci. Jadi diri kita yang asli itu yang itu. Makanya yang kembali orang meninggal dunia itu yang kembali itu ya diri yang manusia yang asli itu. Ya, jangan terpengaruh dengan diri yang palsu, ya. Yang kembali itu yang innalillahi itu yang diri yang asli itu yang kembali. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku dan masuklah ke dalam surga-surgaku.
Nah, itu diri yang asli. Nah, itulah diri sebenar-benarnya, diri yang sejati. Itulah kesadaran tuh. Atau dikatakan atau dikatakan orang-orang kesadaran sejati. Ya, itulah yang kesadaran sejati itu. Ya. Ya, makanya kata Nabi, sesungguhnya pada manusia itu ada dua jiwa. Nah, jiwa yang dibawa perbuatan dosa, ada jiwa yang dibawa kepada hadapan Allah untuk berbuat amal, ya, amal-amal soleh, ya, dalam bentuk-bentuk ibadah, ya. Nah, tapi tentunya jiwa-jiwa ini harus kita harus jaga, ya. Nah, karena mereka saling membutuhkan. Nah, tapi kalau jiwa ini, antara salah satu jiwa ini kotor, ini saling membujuk mereka atau saling bertolak belakang. Nah, apa dua jiwa itu? Kolbu dengan kolbi, ya, ya, kolbu dengan kolbi, ya. Nah, ini dikatakan jiwa, ya. Nah, sebenarnya jiwa itu ruh. Nah, cuma kita karena dia masih di dalam diri kita dikatakan jiwa, atau orang tua-tua dulu dikatakan sukma. Nah, tapi apabila jiwa ini keluar dari tubuh manusia dikatakan ruh. Makanya dikatakan jiwa itu tidak mati, ya. Nah, gitu, ya. Nah, jadi jiwa itu dua, ada jiwa yang memang palsu, ada jiwa yang benar, ya. Nah, gitu, ya. Jiwa ini hidup dua-dua, ya. Nah, tapi apabila kita menjaganya, makanya dikatakan di dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya manusia itu ada di sampingnya dua malaikat, ya. Nah, dalam tafsiran Al-Quran ini dua malaikat yang selalu menjaga dirinya. Nah, bergantian gitu, ya, bergantian, ada di kiri dan kanan. Kadang-kadang ada di belakang dengan di depan. Ya, dia sudah meliputi di alam diri kita ini, ya, sehingga kita ini mampu, ya, mampu bergerak. Makanya dikatakan dalam Marifat itu kita ini pantulan, ya, pantulan dari dua itu, atau dikatakan nur ilahiyah. Kalau tidak ada pantulan dari situ, sahabat beriman, kita ini nggak kelihatan sama sekali. Makanya dari pantulan itulah kita ini bisa kelihatan. Makanya kalau seorang menggendong anak, nah, itu luar biasa. Dia menggendong satu, ya, dia menggendong rahasia sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Nah, makanya karena dia kelihatan, karena kita merasa ada di dunia ini. Nah, yang membuat kita lihat ini nyata, ya. Tapi sebenarnya tidak kelihatan tuh, ya. Nah, karena memang itu yang diri yang apa itu tidak ada, yang keakuan itu tidak ada. Semua dari yang tiada tuh. Nah, yang dari yang tiada ini menjadi ada. Berarti keakuanmu itu memang betul-betul nggak ada. Nggak ada yang kamu mengatakan diriku, nggak ada tuh. Ya. Yang ada tuh hanya dia tuh semua. Makanya jangan berharap, ya, gitu. Nah, makanya para ilmuwan itu dia sudah menguji tentang bagaimana energi manusia itu, dengan artinya perlawanan energi juga, ya, juga dengan yang artinya menarik energi dan perlawanan energi itu ilmuwan sudah dapat, ya, tentang energi manusia itu. Nah, manusia itu sebenarnya dia tidak menyentuh apapun. Makanya karena apa? Ya, karena memang dia artinya tidak bersekutu dengan yang lain. Ya, nah, kita itu menyentuh meja, sahabat beriman, itu kita tidak sentuh, ya, karena memang tidak sekutu dengan yang lain, artinya tidak bersekutu dengan satu benda apapun atau satu makhluk apapun. Kita gendong kucing, itu nggak sentuh, nggak nyentuh kita itu, ya. Nah, kalau kita mau masuk di marifatnya, ini kerjanya anfas, ya, ini kerjanya anfas. Dia menolak, ya, ini sebagai perisai di dalam diri manusia, ya, perisai, anfas, jangan dia, ya, sebagai juga kalimu juga yang mengatur manusia. Nah, itu kerjanya anfas tuh. Makanya kalau kita memegang gelas, itu saya akan memang tidak memegang itu, ya, anfas itu ada perisai situ, memang dia menolak begitu. Ya, nah itu dikatakan, kalau mungkin ada Umi Kasanova bisa paham. Nah, itulah kebesaran Allah bagi diri kita.
Oh, berarti manusia itu suci sekali, suci sekali. Ya, dia sekali, sekali. Makanya beda kemuliaan. Ya, manusia itu di mulia. Nah, cuma karena kita merasa nyata, apapun yang kita sentuh itu seakan-akan kita megang. Tapi sebenarnya enggak, ya, enggak. Kalau kita mandang dengan mata halus kita ini, mata kasar kita ini memang nggak mampu melihat, ya, nggak mampu melihat penolakan energi itu, ya. Artinya penolakan energi itu memang kita kalau di mata kasar nggak mampu melihat. Tapi di situ sains, para ilmuwan sudah membuktikan memang tidak menyentuh. Nah, inilah kebesaran Allah terhadap diri kita, bahwa manusia itu memang dibuat dengan sebaik-baiknya. Ya, Masya Allah. Nah, manusia itu, Masya Allah, luar biasa ya. Makanya dikatakan pada zaman Nabi itu, ya, umat-umatnya Nabi Muhammad ini unik-unik. Nah, kenapa? Dia mampu mendengar sesuatu yang jauh, dia mampu melihat sesuatu yang tersembunyi, dia mampu ngobrol dengan binatang, dia mampu ngobrol dengan pohon, pokoknya segala macam dia mampu meredakan badai, ya, unik-unik. Nah, jadi jangan kita salah sangka ya, kamu begitu. Nah, semua kita mampu menggali potensi apa yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Nah, yang tadi itu, yang kita merasa memiliki, merasa ada, ya, keakuan itu ada. Nah, makanya saya katakan manusia itu apa sih? Apa kekuatannya? Apa haknya di situ? Apa kelebihan dia? Ya, manusia itu artinya tidak daya dan upaya, tidak ada sama sekali. Ya, makanya jangan kamu berkata saya kuat, saya ini, saya nggak ada manusia kuat, nggak ada. Nah, jadi harus kita sadar di situ. Sombong dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu hanya dia menghancurkan dunia ini hanya membunuh yang memberikan alam semesta ini. Kalau Tuhan itu mau menghancurkan alam semesta tanpa batas, ini hanya dia kayak macam membunuh satu. Nah, dan dalam alam ini entah berapa tahu alam yang mungkin cuma diri kita dalam semesta ini, entah banyak lagi atau yang lain. Nah, berarti itu apa-apanya. Nah, itu nggak ada apa, apalagi manusia. Berarti manusia itu nggak ada apa-apanya bagi Allah itu. Dan kita di situ menempatkan rasa sombong banget, ya. Sombongnya luar biasa, ya. Udah kuat sedikit, sombong. Ya. Udah pintar sedikit, sombong. Nah, makanya kalau ada orang meninggal dunia, kita sampai pemakaman, itu harus sadar diri di situ. Sadar di situ, kita harus sadar diri, memandang mayat itu, sadar diri. Tanya-tanya di dalam dirimu. Oh, berarti saya ini nggak ada apa-apanya ya? Nah, nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, cuma keakuan yang menggulingkan kita sehingga kita itu merasa abadi. Merasa saya yang kuat, merasa saya yang melihat, merasa saya yang berbuat, semua merasa saya. Ya, akhirnya potensi-potensi kebesaran Allah, ya, mujizat-mujizat Allah di dalam diri kita tidak mampu kita hadirkan, ya. Nah, tidak mampu kita hadirkan. Makanya kalau kita melihat orang itu dia mampu begini begitu, ini, nah, itu manusia heran-heran, ya. Nah, karena apa? Manusia, ya. Nah, karena dia manusia, dia heran karena dia manusia. Nah, sedangkan yang dia pandang itu adalah Tuhan itu sendiri yang buat itu. Yang berbuat adalah Tuhan, ya. Nah, karena kayak begini ya. Ada seorang pelukis, ya. Mungkin dikatakan pelukis pertama. Saking melukisnya sama dengan aslinya.
lalu kita di situ geleng-geleng kepala, luar biasa ya. Nah, itu akal tuh. Itu yang geleng-geleng kepala itu akal. Ya, dia melihat kebesaran Allah sampai lukis. Nah, yang terheran-heran ini adalah akal, keakuan manusia yang terheran-heran. Ya, melihat kebesaran Allah itu. Kok bisa dia bisa ya melukis kayak gitu, saking halusnya melukis, saking bagusnya, sampai kayak macam lukisan itu membentuk kayak aslinya, luar biasa. Nah, itu salah satu kebesaran Allah. Ya, sehingga yang akal ini, yang manusia-manusia ini terheran-heran. Padahal manusia ini mampu seperti itu. Cuma apa? Dia tidak mampu menggali potensi sama dengan pelukis. Nah, itu yang dikatakan bakat. Nah, gitu. Ya, gitu. Ini rezeki ini sudah ini nggak usah cari rezeki ya. Rezeki nggak dia. Rezeki Allah udah nggak ada kata-kata begitu. Ya, itu kata-kata amalia. Walaupun kita begini, rezeki udah ada yang atur. Rezeki itu makhluk. Masya Allah. Makanya jangan tunduk kepada rezeki. Mentang-mentang rezekimu sebatas segitu, lantas kamu tidak mau berusaha. Itu salah. Seharusnya rezeki itu ketundukan. Makanya kenapa? Ya, makanya kenapa sahabat beriman, coba kita dengan secara rasional, dengan akal yang sehat di pasar. Ya, mana yang lebih laku di pasar itu? Yang lengkap jualannya atau yang kurang jualannya? Pastinya yang lengkap, apa adanya di situ ada semua orang lari di situ. Nah, ada kalanya juga orang yang berjualan dengan talenta, dengan kelebihan yang luar biasa. Nah, ini yang di sampingnya ini kalah. Karena apa? Dia memiliki kelebihan untuk menjual. Oh, berarti rezeki itu tidak ada istilah diukur-ukur. Tergantung bagaimana kita caranya untuk menundukkan rezeki itu. Begitu. Rezeki itu kan makhluk, takdir itu kan makhluk. Masa kita nggak mampu tundukkan? Makanya kalau kita mengatakan nggak usah kemana-mana dah, rezeki itu sudah diatur oleh Allah, itu satu kedustaan. Seakan-akan dia diinjak oleh alam. Makanya begitulah alam. Ya, kebanyakan kita tunduk kepada alam, ya, tunduk kepada makhluk. Ya, tunduk kepada makhluk kita, sehingga makhluk mampu mempermainkan artinya nasib kita. Masya Allah. Ya nggak apa-apalah, saya gini-gini aja. Ya udah gini, walaupun saya juga dagang, rezekinya tetap gitu-gitu aja. Nah, ini tunduk kepada alam. Nah, apapun, jadi apa yang dikatakan itu langsung terbukti. Akan begitu terus tuh. Makanya kebanyakan orang yang sukses ini, dia jatuh, dia naik lagi, bangkit dan bangkit dan bangkit. Kenapa? Dia tidak percaya dengan hal demikian. Ya, bahwa talenta, usaha yang kuat itulah rahasia untuk meraih rezeki. Ya. Makanya kalau ada kata-kata yang tentang itu nggak benar tuh, ya, itu dia bicarakan tentang alam, itu nggak benar. Makanya, ya, kita ini manusia tertua, manusia yang paling tertua di Islam. Ya, yang manusia ada ini, makanya dikatakan sebenarnya manusia itu sudah ada, tapi belum berwujud. Ya. Sudah ada dia, walaupun alam semesta itu sudah duluan diciptakan untuk manusia itu. Lalu kamu tunduk dengan alam. Bukankah alam itu terjadi dari dirimu? Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada langit dan bumi. Tunduk kepada takdir, tunduk kepada rezeki, tunduk kepada maut, tunduk kepada penyakit. Itu semua alam. Tunduk kepada pikiran. Ya, tunduk kepada pikiran. Kalau udah sakit sedikit, udah nggak bergerak dah, udah nggak mau semangat dah. Tunduk dia.
Padahal penyakit itu bisa disembuh dari rasa semangatnya, dari rasa perjuangan dia bagaimana untuk dia senantiasa bisa sembuh. Sembuh tuh. Walaupun kamu penyakit kanker, tumor kah, tapi semangatmu di situ membara, ya, untuk menyembuhkan dirimu dengan izin Allah bahwa Allah itu dekat dengan saya yakin sembuh. Amin. Begitupun juga takdir. Ya. Takdir itu yang kamu perbuat, itu yang dikatakan takdir. Apa yang terjadi kepada dirimu itu yang dikatakan takdir. Kalau kamu tidak perbuat, tidak akan ada takdir. Makanya jangan ciptakan takdir. Begitu. Kenapa tadi dia begini, tiba-tiba kayak gitu, dia terperosot sama mobil? Takdir. Bukan takdir, dia kebodohan. Artinya bodoh, lalai dalam mengendara. Salahin pula Allah di situ. Takdir pula, dia bilang takdir Allah. Bukan takdir Allah, tapi kelalaian kita dalam berkendara. Mungkin tidak ada kehati-hatian, atau mungkin sembrono, atau kayak gimana. Ujung-ujungnya takdir Allah lagi. Yang salah Allah. Padahal muncul dari kebodohan kita, dari kelalaian kita sendiri. Jadi apa yang kita mau salahkan kepada Allah? Ya, nah, semua benar. Ya, semua benar.